Jumpa lagi dengan saya di DGS Official. Pada saat ini kita akan membahas bahwa pada awal mulanya kitab suci yang kita pakai atau Alkitab tidak memiliki pasal-pasal atau ayat-ayat. Mengapa demikian? Karena naskah-naskah yang kita miliki sekarang adalah merupakan naskah-naskah yang terlepas satu dengan yang lain dan tidak memiliki pasal atau ayat-ayat. Begitu juga dalam tradisi Yahudi, tidak ada pasal, tidak ada ayat. Namun di waktu-waktu kemudian ada rabi-rabi yang membuat pasal dan ayat-ayat sehingga Alkitab memiliki pasal dan juga ayat. Pembagian pertama kali dilakukan pada tahun 586 sebelum Masehi. Jadi kelima Taurat pada waktu itu dibagi menjadi 154 kelompok. Dan juga kemudian diberikan pasal-pasal dan juga ayat-ayat. Nah, selanjutnya dalam tradisi Kristiani juga ada salah seorang uskup yang berjasa dalam memberikan pasal-pasal dan juga ayat-ayat dalam kitab suci. Kitab suci yang kita miliki dan kita pakai saat ini. Terutama uskup yang berasal dari Inggris. Namanya adalah Stephen Langton. Beliau adalah orang yang berjasa dalam memberikan pasal-pasal dan juga ayat-ayat dalam kitab suci yang kita pakai pada saat ini. Sementara dalam tradisi Yahudi ada juga para rabi pada masa itu juga yang membuat sehingga ada pasal-pasal dan juga ada ayat-ayat. Seperti yang saya katakan tadi, terutama dilakukan hal itu pada tahun 586 sebelum Masehi ketika 5 Taurat dibagi dalam 154 kelompok. Lalu kemudian 54 tahun kemudian pembagian itu disederhanakan menjadi 54 seksi. Itu dalam tradisi Yahudi. Nah, sementara uskup sekaligus kardinal Stephen Langton melakukan pembagian dengan memberikan pasal-pasal dan juga ayat-ayat dalam kitab suci sehingga ketika kita membaca akan lebih mudah. Ada pasal, ada ayat dan semua hal-hal itu. Kemudian setelah uskup Stephen Langton tadi membuat hal itu pada tahun 1200-an juga orang-orang lain yang menerbitkan dan juga memperbanyak kitab suci menempatkan pembagian pasal pada seluruh kitab-kitab suci pada sekitar tahun 1227. Dan itu diikuti oleh juga tokoh-tokoh dari Protestan dalam kitab suci yang mereka terjemahkan atau yang mereka terbitkan atau yang mereka perbanyak. Mereka mengikuti tata atau pasal-pasal dan ayat-ayat yang dibuat oleh uskup sekaligus kardinal Stephen Langton. Dan ini sampai saat ini yang kita pakai adalah apa yang telah diberikan pasal dan ayat oleh uskup sekaligus kardinal Stephen Langton. Dan juga sampai saat ini juga dalam setiap terbitan-terbitan kitab suci semua memakai pasal dan ayat. Maka patut kita bersyukur bahwa karena upaya dan usaha dari uskup ini, maka kitab suci yang kita pakai saat ini memiliki pasal dan juga ayat. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini.